Siapa yang lebih mencintai kita dengan setulus hati kecuali kita sendiri dan nenek moyang kita? Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Di edisi bagian kedua, mengejawantahkan karakter Agung untuk akhiri pandemi. Karakter itu adalah aset tak kasat mata bagi sebuah bangsa. Kehilangan sumber daya hanyalah kehilangan sesuatu. Kehilangan pemimpin yang disegani hanyalah kehilangan seseorang. Tapi jika kehilangan karakter, maka sejatinya telah kehilangan segalanya. Dari sisi ini, pandemi yang melanda dunia adalah momen pilihan apakah musnah atau sintas bertahan hidup. Lee Powen memberikan solusi untuk memperkuat 3 karakter sejati, baik, sabar. Karena sejatinya pandemi ini akibat dari runtuhnya karakter tersebut dalam kehidupan bangsa Tiongkok saat ini yang dikuasai komunisme. Pada awal kasus-kasus infeksi, ada beberapa ahli medis yang berusaha mengingatkan ancaman ini pada rekan sesama komunitas medis yang terkenal dengan whistleblower-nya, yaitu Dr. Li Wenliang. Ia akhirnya ditangkap otoritas PKT dan dipaksa mengakui bahwa ia telah menyebarkan rumor, sebuah kebenaran yang menyelamatkan dunia tapi sengaja dibungkam. Kebenaran telah dibunuh demi kepentingan dan reputasi para elit PKT. Perilaku elit seperti inilah bisa disebut tidak berkarakter sejati, tidak menjadikan kebenaran medis sebagai rujukan untuk menangani ancaman pandemi. Dan bencana kemanusiaan berawal dari sini, yaitu hilangnya karakter sejati dari pengambil keputusan dan pemegang kekuasaan. Bukan hanya karakter sejati yang dilanggar, tapi karakter baik, belas kasih. Karena demi ego, reputasi, dan kepentingan kekuasaan rela mengorbankan jutaan jiwa warga Tiongkok dan dunia. Dari segi penanganan wabah rezim, PKT menunjukkan karakter tangan besi dengan penguncian paksa yang mencederai rasa kemanusiaan. Secara bersamaan karakter sabar juga runtuh, maka sangat masuk akal bila untuk selamat dari pandemi ini adalah kembali ke basic, yaitu kembali pada karakter sejati, baik, sabar. Yang terjadi dengan Indonesia tidak jauh berbeda. Para elit melupakan petuah dari Eyang Prabu Joyoboyo untuk selalu bersenjatakan Trisulaweda, benar, jejak, dan jujur. Ketika zaman kala bendu datang, yang salah satu cirinya merebaknya pagebluk. Pada saat wabah datang, kita banyak menemukan para elit melakukan serangkaian penyangkalan, mempunyai keyakinan palsu bahwa orang Indonesia yang beriklim tropis akan kebal dari virus ini. Pintu gerbang konektivitas dengan pusat wabah Wuhan tidak segera ditutup. Sebuah malpraktik kebijakan yang akhirnya berujung petaka. Perilaku seperti ini menunjukkan pencideraan pada karakter benar. Kebijakan harus didasarkan pada kebenaran ilmiah atau medis, bukan asumsi atau keyakinan palsu. Ketika pandemi menjadi ancaman nyata bagi bangsa Indonesia, diambillah serangkaian kebijakan untuk membendungnya seperti serangkaian pembatasan dan vaksinasi. Pemerintah memutuskan belanja vaksin made in Tiongkok yang notabene biang keladi pandemi dalam skala besar dengan tingkat efektivitasnya rendah. Sehingga ketika ada serangan virus varian Delta, Indonesia menjadi epicentrum wabah baru dengan tingkat kematian tertinggi di dunia saat ini. Sementara vaksin atau terapi dendritik karya anak sendiri dengan vaksin Nusantaranya dihambat sekuat tenaga. Padahal situasi inilah karakter jejak yang bisa diartikan berdikari, mandiri dalam memproduksi vaksin dicederai. Melupakan bahwa diplomasi vaksin bisa sangat mudah dipersenjatai oleh tangan-tangan jahat tuna moralitas seperti rezim Partai Komunis Tiongkok. Bukan hanya itu, karakter jejak mandiri juga tidak terjadi pada hal-hal selain vaksin seperti kemandirian pangan. Pandemi ini menunjukkan bahwa negara agraris ini masih impor beras dan negara yang mempunyai garis pantai terpanjang di dunia juga masih impor garam. Mengatasi pandemi ini butuh kejujuran. Berapa angka 3T, tracing, testing, treatment. Angka terpapar, angka sembuh, dan angka kematian perlu akurasi tinggi.
sehingga peta situasinya jelas dan tidak bias. Bahkan seorang Menteri Kesehatan, Budi Gunawan Sadikin, mengaku kapok menggunakan data dari Kemenkes sendiri. Data bisa diartikan kepingan fakta. Jika data tak akurat, maka akan bias dalam menjelaskan situasi yang terjadi di Indonesia, yang akhirnya berujung pada ketidaktepatan kebijakan dan pencideraan pada karakter dan prinsip kejujuran berakibat tsunami COVID-19 yang menggulung mulai Juli 2021. Pelajarannya adalah saran dari otoritas kesehatan dunia tak bisa ditelan mentah-mentah karena masih ada raksasa kesehatan di baliknya yang syarat dengan kepentingan. Negara sahabat yang menawarkan diplomasi vaksin masih saja ada. Adapun juga tidak lepas dari kepentingan di baliknya. Pasti ada udang di balik batu. Tetapi leluhur dan nenek moyang bangsa ketika memberikan tip protokol moralitas dan karakter bukanlah ia mengharapkan sesuatu, tapi semata-mata untuk keselamatan anak cucunya di saat melewati krisis. Siapa yang lebih mencintai kita dengan setulus hati kecuali kita sendiri dan nenek moyang kita? Putra kesayangan almarhum yang bermukim di Gunung Lawu, yaitu Kiai Batara Mukti, Ya Krishna, Ya Heru Mukti, menguasai seluruh ajaran, memotong tanah Jawa kedua kali, mengerahkan jin dan setan. Seluruh makhluk halus berada di bawah perintahnya, bersatu padu membantu manusia Jawa berpedoman pada Trisula Weda. Tajamnya Tritunggal nan suci, benar, lurus, jujur, didampingi Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Itulah bunyi Jongko Joyoboyo bait 164. Semoga mencerahkan. Salam patriot, saya Chandra Tua, mohon undur diri.